Halo semuanya, apa kabar? Salam ikhlas. Semoga semua baik-baik saja. Sudah seminggu kita mengisolasi diri, diminta untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita dan lingkungan kita yang terdekat. Tidak banyak yang bisa kita lakukan, sementara begitu banyak informasi yang masuk dari seluruh dunia dan begitu banyak pertanyaan yang rasanya perlu kita jawab atau ingin kita jawab. Dan karena itu mungkin tepat kita ngobrol, kita saling berbagi. Karena rasanya saya jadi teringat dengan apapun yang saya ingin sampaikan lewat buku Quantum Ikhlas hingga karakter 360. Ini semua tentang kesadaran, menemukan jati diri, dan tujuan hidup yang sejati. Nah, kalau kita perhatikan apa sebenarnya yang dibawa atau pesan apa yang dibawa oleh COVID-19. COVID-19 ini membuat kita atau memaksa kita masuk ke dalam sebuah pemahaman yang sebelumnya mungkin tanpa sadar kita bicarakan fenomena ini secara masif, yaitu disrupsi dan shifting. So inilah tampaknya arti dari disrupsi dan shifting yang sejati, di mana kehidupan kita terdisrupsi, diacak-acak atau diputar balik dari kehidupan yang kita selalu penuh kepastian. Maka kita lewat semua ini dipaksa untuk shifting menuju hidup tanpa kepastian, ketidakpastian. Setiap menit, setiap detik, setiap hari, berita apa akan datang besok kita tidak tahu, dan kita tidak tahu harus berbuat apa. Dan juga sebelumnya kita selalu mengejar percepatan, lebih cepat dari yang lain. Maka hari ini kita harus shifting, dipaksa untuk memahami arti dari perlambatan. Bahkan disuruh diam kita, dipaksa diam untuk memahami apa arti diam itu. Dan dari biasa kita hidup di tengah keramaian makhluk sosial, maka kita harus shifting. Social life kita terdisrupsi, kita shifting untuk menuju pemahaman akan kesendirian, bahwa kita hidup sendiri sekarang, dan kita tidak tahu, tidak pasti apa yang bisa terjadi pada diri kita dan dari orang-orang di sekitar kita. Nah, dari titik di mana fokus kita tersebar kemana-mana, maka kita pun terdisrupsi atau dipaksa untuk shifting menuju menemukan satu titik nol, titik epicentrum yang banyak dibicarakan. Dan rasanya titik epicentrum yang dibicarakan itu adalah diri kita sendiri. Menemukan bahwa diri kita lah titik nol, titik epicentrum dari semua ini. Dan untuk apa itu diberitahu kepada kita? Apa yang diminta kemudian ketika kita mengerti atau memahami epicentrum diri ini? Itulah yang kita perlu isi dan saling mengedukasi, saling menguatkan, dan kita mengeluarkan apa yang ada di dalam titik nol kita ini sama-sama. Mungkin itu yang perlu kita bicarakan. Sementara kita latihan dulu. Kita ulang-ulang dulu semua ini, karena kesadaran ini harus perlahan-lahan kita serap. Cuci tangan lagi, apa arti cuci tangan, menjaga kebersihan, menjaga jarak, ya, hidup diam di tempat sendiri, merenungi semua ini sambil juga berpikir dan mencoba memahami semua ini. Dan semoga lewat global shifting ini kita semua nanti akan keluar menjadi manusia yang pemenang, dengan menjadi manusia yang lebih kuat, manusia yang lebih bijak, dan juga manusia yang lebih cerdas. So, kita akan bahas lagi apa yang bisa kita lakukan di dalam kesendirian kita bersama-sama
dan mengisi kebersamaan di dalam kesendirian. Di kesempatan berikutnya kita akan coba untuk jawab semua itu. Jaga diri, jaga jarak, sampai ketemu di kesempatan berikutnya.